Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, karunia dan juga inayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali pada sesi keempat ini di mata kuliah Bahasa Indonesia. Teman-teman, COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil juga ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina, dan menular dengan sangat cepat, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Untuk gejala dalam virus ini, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan, hingga sedang, atau bahkan serius, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Adapun gejala yang paling umum diantaranya demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Dan untuk gejala yang sedikit tidak umum, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, dan nyeri atau diare, ruam pada kulit seperti perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki, hingga mata merah atau iritasi, serta gejala yang serius seperti kesulitan bernafas atau sesak napas, dan kesulitan berbicara, bergerak, bingung, dan nyeri dada. Hadirnya pandemi di tanah air telah membawa berbagai dampak yang buruk di berbagai sektor. Beberapa di antaranya, yang pertama, sektor kesehatan, di mana jumlah kasus positif dan kematian yang cukup tinggi serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan. Yang kedua, sektor ekonomi yang menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi, di mana untuk masyarakat desa perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh usaha pertanian dan industri pengolahan yang masih menunjukkan pertumbuhan positif selama pandemi. Perlambatan ekonomi tersebut yang menyebabkan peningkatan pengangguran, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil serta industri rumah tangga. Yang ketiga, terhadap sektor sosial, yakni meningkatnya kemiskinan, di mana peningkatan kemiskinan lebih tinggi terjadi di wilayah yang memiliki jumlah keluarga hampir dan rentan miskin. Yang keempat, sektor pendidikan seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, serta kekerasan pada anak dan risiko. Oleh karena itu, berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19 diantaranya, 1. Membuat pedoman rekayasa pelayanan kesehatan seperti adanya vaksinasi, kemudian melakukan koordinasi antar satgas penanganan COVID-19 mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan atau desa untuk mendukung upaya perubahan perilaku hidup sehat dan menjaga protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, melakukan pembatasan mobilitas masyarakat seperti diberlakukannya
PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Demikian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf dan lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.